Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah Yang Yuan selesai berbicara, Yang Yuan menepuk bagian atas sebuah peti mati. Dalam sekejap, segel di atas langsung hancur dengan bunyi klik. Kemudian dia segera mengeluarkan selip batu giok dan melemparkannya ke Xiaoyan. Segera kekuatan jiwa Xiaoyan langsung menyapu ke dalam selip giok di tangannya. Kemudian dia mengetahui bahwa itu memang metode pemurnian boneka dewa yang tidak ditemukan dalam selip giok leluhur belang sebelumnya. Ini adalah teknik pemurnian boneka dewa yang hanya jika digunakan untuk memurnikan dewa dan roh jahat yang kuat untuk menggabungkan satu sama lain, sehingga boneka dewa setingkat Raja Mayat dapat dimurnikan. Senior, mohon terima teknik ini. Yan Yuan menjelaskan perlahan. Bagaimanapun dia sangat ingin hidup, jadi selip giok yang dia berikan pada Xiaoyan itu memang seni memurnikan para dewa dan roh jahat, yang merupakan teknik inti dari sekte boneka dewa. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat tangannya, kemudian dia melemparkan peti mati merah yang terhalang angin itu ke dalam celah kosong. Meskipun cara pemurnian boneka ini tidak rumit, tapi yang paling penting adalah membutuhkan mayat dengan atribut berbeda untuk memurnikannya. Setidaknya untuk menyelesaikan pemurnian membutuhkan kekuatan 5 elemen. Jadi senior, ikut dengan saya. Meskipun saya tidak dapat lagi menemukan mayat dengan 5 elemen di sini, tapi saya masih dapat meningkatkannya. Tepat mendengar apa yang dikatakan Yan Yuan, Xiaoyan mengangguk. Kemudian Yan Yuan mengangkat tangannya, dan celah kosong tiba-tiba muncul. Adapun ruang di dalamnya cukup besar. Pada dasarnya ruang tersebut 10 kali lebih besar dari ruang pertama. Pada saat ini, Yan Yuan terus memimpin jalan melewati ruang gelap ini. Namun melihat ekspresi Xiaoyan yang mengikutinya di belakang acuh tak acuh, Yan Yuan segera berkata, meskipun ada beberapa teknik pemurnian yang telah dirusak oleh leluhur sebelumnya, tetapi teknik pemurnian tersebut sangat cocok untuk senior. Namun Xiaoyan tidak menjawab. Sebaliknya, dia justru bertanya, apakah sekte boneka dewa Anda memiliki pelindung yang kuat di belakangnya? Kata Xiaoyan dengan serius. Karena meskipun teknik pemurnian ini cukup bagus untuk meningkatkan kekuatan avatar suci, tapi tujuan Xiaoyan untuk menemukan Goyan. Adapun untuk melakukannya, Xiaoyan harus menemukan dalang dari apa yang terjadi di sekte boneka dewa. Jadi Xiaoyan yang juga harus menyelidiki apakah dapat menemukan petunjuk orang yang menangkap Goyan. Meskipun Xiaoyan tahu bahwa Goyan tidak akan mati dengan mudah, tetapi menurut situasi dunia kuno Dewa Iblis Abadi saat ini, seharusnya Goyan juga pasti sangat menderita. Adapun alasan mengapa Xiaoyan tidak terlalu cemas adalah, setidaknya pemikiran Goyan agak berbeda dari imajinasi semua orang. Lagi pula, dia juga tidak lemah. Runtuhnya sekte boneka dewa Anda kali ini sebenarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, dan itu juga bukan karena memprovokasi saya. Tetapi ada seseorang memanfaatkan sekte boneka dewa Anda. Suara Xiaoyan terus keluar. Jelas Xiaoyan juga tidak menyembunyikannya, karena dia juga ingin melihat apakah Yan Yuan akan memberi Xiaoyan beberapa petunjuk berguna. Meskipun Xiaoyan dapat mencari jiwanya secara langsung, dan itu bukanlah hal yang mustahil dilakukan. Namun mencari jiwa membutuhkan pencarian dari ingatan yang rumit dan berbintik-bintik. Dan itu tidak hanya membuang-buang waktu, tetapi juga sangat menyita tenaga. Tepat ketika mendengar ini, ekspresi Yan Yuan sedikit berubah. Kemudian matanya menunjukkan ekspresi berpikir keras. Meskipun saya tidak tahu dengan jelas apakah itu pelindung sekte boneka dewa atau bukan. Yang jelas, saya pernah melihat keberadaan yang sangat kuat. Setelah mengatakan itu, Yan Yuan terdiam sebelum melanjutkan. Bahkan auranya yang dipancarkan olehnya masih jauh lebih kuat dari para leluhur saya,
sehingga membuat saya sulit bernafas, dan darah di tubuh saya seolah-olah berhenti mengalir saat itu. Apakah ada informasi lebih detail? Misalnya seperti apa penampilannya? Xiaoyan terus bertanya. Dengan kekuatan saya saat ini, bahkan saya tidak memenuhi syarat untuk mendengarkan dengan lebih cermat. Meskipun saya pernah mendengar tentang leluhur sebelumnya, tetapi saya sudah melupakannya. Jawab Yan Yuan dengan serius. Mendengar itu, Xiaoyan berpikir cukup lama sebelum dia bergumam perlahan. Tidak peduli apa, itu masih berupa informasi. Jelas, kata leluhur sudah cukup familiar bagi Xiaoyan, karena dia pernah mendengar dari avatar iblis abadi bahwa dia adalah salah satu dari 12 leluhur dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Ketika dia mendapatkan avatar dari alam tulang iblis, ketika iblis abadi ditekan oleh guntur surgawi penghancuran kekosongan. Namun sekarang kekuatannya telah turun drastis setelah dia dipukul dengan keras dalam berbagai pertempuran. Meskipun sebelumnya kekalahan kekuatannya tidak dilakukan lagi, tapi saat ini sangat disayangkan avatar iblis abadi terluka parah, bahkan membutuhkan penyembuhan tingkat dewa. Hanya saja, meskipun Xiaoyan bisa saja menyembuhkan luka-luka avatar iblis abadi, tetapi kekuatannya sekarang sama sekali tidak mampu memenuhi kebutuhan Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak perlu bersusah payah memurnikan ramuan dewa untuk membuat avatar iblis abadi. Namun jika identitas avatar iblis abadi ini benar-benar salah satu leluhur dari 12 leluhur dunia kuno Dewa Iblis Abadi, mungkin akan ada seseorang di dunia kuno Dewa Iblis Abadi yang bisa menyelamatkannya, tanpa Xiaoyan mengambil tindakan. Karena seseorang berkomplot melawan saya, maka avatar Iblis Abadi ini dapat digunakan sebagai umpan, dan saya ingin melihat apakah akan ada ikan yang mau mengambil umpannya. Jika para leluhur kuno Dewa Iblis Abadi benar-benar memasang jebakan untuk menangkap Goyan sebelumnya, maka saya mungkin benar-benar dapat mencoba untuk menggunakan avatar Iblis Abadi untuk melihat apakah avatar Iblis Abadi dapat memiliki efek ajaib dalam menarik para leluhur tersebut. Bagaimanapun bukan tugas yang mudah untuk menemukan Goyan di dunia kuno Dewa Iblis Abadi yang luas ini. Memikirkan hal ini, Xiaoyan sedikit mengernyit. Bagaimanapun dia bahkan tidak memiliki petunjuk apapun yang dapat dipastikannya. Di mana Goyan di penjara dan siapa yang melakukannya. Tapi satu-satunya hal yang Xiaoyan dapat memastikan adalah alasan mengapa Goyan dibawa pergi pasti terkait dengan penghalang dunia. Lagi pula, sejak Xiaoyan berhubungan dengan nomor 4 dan melihat dari pelaku Yuyan, dia sepertinya hanya ingin menghabiskan malam yang baik dengan Xiaoyan. Bahkan dia sepertinya tidak terlalu peduli dengan perang antar dunia dan kekacauan di dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Oleh karena itu, Xiaoyan merasa apa yang terjadi dengan Goyan seharusnya bukan Yuyan yang melakukannya. Sekarang sambil berpikir, Xiaoyan terus mengikuti Yan Yuan dan menemukan para dewa dan boneka dewa di bawah kepemimpinan Yan Yuan. Segera Xiaoyan langsung mengeluarkan peti mati merah yang berisi avatar suci dan menggantungkannya secara teratur di atas platform. Pada saat yang sama, master dari 5 elemen telah berkumpul bersama, dan Xiaoyan juga mengirim boneka dewa yang dapat memuaskan master 5 elemen ke dalamnya. Kemudian dengan lambaian tangan Xiaoyan, para boneka dewa ini tidak melawan. Karena tanda mereka telah dihapus oleh Xiaoyan, sehingga Xiaoyan dapat mengendalikan mereka sesuka hati. Setelah kekuatan 5 elemen dan boneka dewa masuki platform pemurnian, energi dan darah Xiaoyan mengalir ke dalamnya. Kemudian sebuah tanda terbentuk dan pemurnian segera dimulai. Tuar! Tiba-tiba, sebuah teredam bergema di tempat itu. Saat semua energi yang seperti bunga matahari suci ini meledak dan berubah menjadi kabut darah. Kemudian itu membentuk tanda yang tergantung di atas peti mati merah itu, memancarkan aliran nafas yang stabil. Pada saat yang sama,
kabut darah itu mengalir ke dalam peti mati merah tersebut. Senior, pemuran ini masih membutuhkan beberapa waktu karena setelah peti mati merah menyerapnya, Anda masih perlu menemukan ahli 5 elemen. Tapi jika Anda berlatih berulang kali, Anda pasti akan berhasil memurnikan boneka dewa yang sangat kuat. Tepat ketika Yan Yuan melihat Xiaoyan memurnikan boneka dewa untuk pertama kalinya, Yan Yuan tiba-tiba berkata, "Lagi pula, bagi Yan Yuan sekarang Xiaoyan bukanlah orang asing. Meskipun Xiaoyan sudah sangat kuat, tapi dia masih membutuhkan kekuatan yang sangat menakutkan untuk membuat boneka dewa. Jadi Yan Yuan hanya bisa menatapnya dengan penuh hormat. Jadi setelah Xiaoyan melakukan semua ini, dia tetap menundukkan kepalanya. Karena jika Xiaoyan ingin membunuhnya, dia pasti sudah melakukannya saat ini. Jadi, jika dia sekarang kehilangan nilai guna, maka hidup dan mati akan bergantung pada kebahagiaan dan amarah Xiaoyan." "Terima kasih," kata Xiaoyan perlahan. Tepat ketika Yan Yuan mendengar ucapan terima kasih Xiaoyan, dia segera mengangkat kepalanya dengan keringat dingin mengucur di dahinya. Namun setelah Yan Yuan ingin melihat Xiaoyan, sosoknya telah menghilang. Melihat itu, Yan Yuan menghela nafas lega, dan dia segera membungkuk ke arah Xiaoyan. Namun sekarang, dia tidak lagi memiliki jejak kebencian di matanya. Karena Yan Yuan mengetahui bahwa kekuatan Xiaoyan bukanlah seseorang yang bisa dia balas dendam. Sebaliknya, Yan Yuan harus bersyukur atas hidupnya. Bagaimanapun bagi mereka yang cukup kuat untuk mencapai titik ini, setelah kekuatan mereka mencapai tingkat dewa abadi, orang seperti dia tidak lebih dari asap dan asap di masa lalu bagi dewa abadi yang kuat. Namun nyatanya, pertimbangan mengenai keabadian para dewa berbeda dalam waktu yang tidak terbatas ini. Membunuh seseorang atau tidak membunuh seseorang itu mewakili sebab dan akibat yang berbeda. Sehingga satu keputusan dapat mengubah masa depan. Tapi nyatanya, alasan mengapa Xiaoyan tidak membunuh Yan Yuan karena dia bukanlah dalang atas menghilangnya Goyan. Jadi Xiaoyan memilih untuk tidak membunuhnya. Tapi jika Yan Yuan berada di keabadian para dewa, Xiaoyan pasti akan memilih untuk melenyapkannya secara langsung, untuk menghindari sebab dan akibat yang tersisa di masa depan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.